Bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Supaya lebih adil, saya akan baca dari ayat 22. Tapi ini pokok utama di ayat 26. Adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Itu saat pertemuan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat yang ke-25, perhatikan baik-baik. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, ini ayat yang ke-25. Saat itu Yakub bergulat dengan orang yang tidak dikenal, tetapi orang yang tidak dikenal itu tidak bisa mengalahkan Yakub. Akhirnya Yakub dipukul sini sendi pahanya ini, akhirnya dia terpelecok sehingga menjadi cacat dan pincang. Itu Yakub. Ya, kita perhatikan ayat yang ke-26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita Yakub bergulat dengan Allah. Saat Yakub bergumul dengan Allah, dia berkelahi dengan Allah, dia bergulat di situ, tetapi yang menyerupai orang yang tidak dikenal Yakub itu sesungguhnya dia adalah Allah. Yakub tahu kalau itu adalah Allah sendiri. Tetapi orang itu tidak bisa mengalahkan Yakub sehingga Yakub dipukul paha atasnya sehingga terpelecok. Akhirnya Yakub menjadi cacat dan menjadi pincang. Tetapi si orang yang tidak dikenal laki-laki itu, yaitu pribadi Allah itu, dia terus bergulat dengan Yakub dan Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas ini, tetapi mari kita akan lihat yang lain. Nanti pokok pembicaraan adalah berkat. Apakah definisi berkat yang sesungguhnya yang berkaitan dengan peristiwa Yakub, yang sehingga Yakub diubah namanya oleh Allah menjadi Israel. Ya, mengapa ada perjanjian Israel selalu dilindungi Allah? Itu adalah saat Yakub bergulat dengan Allah. Maka namamu bukan Yakub lagi di ayat seterusnya. Sekarang namamu adalah Israel. Setelah Allah menyebut Yakub sebagai Israel, baru orang itu dilepaskan oleh Yakub dan fajar sudah menyingsing, sudah pagi. Jadi itu perkelahian antara Allah dengan Yakub itu semalam suntuk. Jadi sampai pagi. Itu saat Yakub mencari Esau. Saat Yakub merasa berdosa dengan Esau, dia membawa segala sesuatunya untuk dipersembahkan oleh Esau, belum kunjung ketemu, ya. Kita akan melihat peristiwa yang lain. Apa sesungguhnya definisi daripada berkat itu? Orang mengatakan bahwa berkat adalah harta yang berkelimpahan, kekayaan itu pun tidak salah, itu sah-sah saja, dan kesehatan juga sah-sah saja, ya. Berkat itu, tetapi di sini di dalam firman Tuhan kami akan belajar bahwa berkat firman Tuhan itu adalah sama dengan berkat, dan berkat pun sama dengan benih. Benih, firman, berkat itu adalah sama. Perhatikan baik-baik, ada ayatnya bahwa benih itu sama dengan berkat, dan berkat itu sama dengan firman Tuhan. Kita akan melihat, jadi firman Tuhan itu sama dengan berkat. Definisi berkat yang pertama, bahwa berkat itu sebagai hidup kekal.
Mari kita baca definisi berkat yang pertama di dalam Mazmur pasal 133 ayat yang ketiga. Saya minta tolong untuk Feby dibacakan ini. Ini adalah definisi berkat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Silakan. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Seperti penduduk Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sini dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, berkat di situ kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu di sini artinya berkat itu kehidupan selama-lamanya, kehidupan kekal. Jadi Allah kita memberikan kita orang-orang percaya yang percaya kepadanya, diberikan kehidupan kekalnya Allah. Allah sendiri yang kekal itu diberikan kepada kita agar kita memiliki hidup yang kekal. Itu adalah definisi berkat yang pertama. Karena kesanalah Allah katakan bahwa berkat-berkat dicurahkan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat itu yang dimaksud berkat di sini adalah kehidupan kekal, kehidupan yang kekal selama-lamanya yang diberikan oleh Allah melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepadanya, kita memiliki hidup yang kekal. Kalau berkat itu didefinisikan sebagai materi, kekayaan, kenapa Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan kau kalau engkau tidak memberkati aku. Saudara tahu apa kekurangan kehidupan Yakub? Yakub adalah orang kaya raya. Yakub sudah berkecukupan. Yakub tidak kekurangan apapun. Sampai berapa turunan harta Yakub tidak akan pernah habis. Tetapi Yakub berkata, karena tahu yang digulati itu adalah Allah, maka Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Jadi definisi berkat yang pertama yaitu hidup kekal, ya. Hidup kekal. Berkat Allah itu yang kekal. Berkat Allah itu adalah hidup kekalnya Allah diberikan kepada kita. Itulah berkat yang sesungguhnya. Berkat yang tidak akan bisa hilang sampai kemana-mana pun. Berkat itu tetap kekal selama-lamanya, yaitu kehidupan kekalnya Allah. Jika kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, maka kitalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang benar-benar diberkati, itulah orang yang punya hak masuk di dalam kerajaan Allah. Itulah orang yang diberkati oleh Allah. Sesuai yang dikatakan di dalam Mazmur 133 tadi, dikatakan bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dicurahkan, yaitu kehidupan kekal untuk selamanya. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai hidup kekal, orang yang tidak mempunyai hak mutlak untuk memasuki kerajaan surga, artinya orang itu tidak diberkati Tuhan. Dia itu bukan orang yang diberkati. Orang yang diberkati, orang yang mempunyai hak sepenuhnya, mutlak, kita punya waris kerajaan surga. Kita masuk dalam kerajaan surga, hidup kekal selamanya. Kita menerima hidup kekekalan Allah pribadi yang diberikan lewat putranya yang tunggal. Itulah berkat. Definisi berkat yang pertama, itulah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Jadi Allah memberikan berkat yang kekal. Tentu kalau berkat yang kekal itu tidak akan dipasang kepada atau diberikan kepada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang lahiriah, ya. Tubuh kita tidak kekal. Ini tubuh ini adalah lahiriah. Maka Tuhan berkat tidak diberikan kepada hal yang kelihatan. Tetapi Allah memberikan berkat kekekalan itu
dimasukkan atau dipasangkan kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu roh dan jiwa kita. Kalau saudara mempunyai berkat uang banyak, saudara bisa pakai kalung yang beratnya 1 kilo. Itu juga berkat, itu diberkati. Saudara bisa pakai gelang yang dari sini sampai sini. Itu nggak salah, sah-sah saja itu berkat. Tetapi Allah tidak memberikan berkat yang dipasang di dalam tubuh yang bersifat jasmani, yang bersifat duniawi, yang kelihatan, yang itu semuanya itu akan hangus, tidak akan bisa dibawa surga, itu semuanya akan membusuk di dalam tanah. Itu bukan berkat yang sesungguhnya. Tetapi berkat yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal selamanya, yaitu diberikan oleh Allah masuk ke dalam roh dan jiwa kita bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengasihi Dia, kita melakukan perintah-perintahnya, kita melakukan segala firman-Nya. Amin. Saudara, Allah memberikan berkat-Nya, berkat kekal, berkat kehidupan kekekalan Allah tidak mungkin diberikan secara jasmania. Tentu itu adalah berkat-berkat surgawi. Itu berbicara tentang rohani. Kalau kita berbicara tentang rohani, yaitu tubuh, bukan tubuh kita, tetapi jiwa dan roh kita yang akan berbicara. Tubuh itu tidak kekal, semuanya akan hilang, dimakan tanah. Tetapi roh dan jiwa kita, itu yang diberkati Allah, kita memiliki hidup kekal. Hidup kekekalan Allah itu menjadi milik kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah firman yang mengatakan bahwa untuk apa kita mendapatkan seluruh dunia ketika kita hidup di dalam tubuh, kalau kita kehilangan nyawa kita, untuk apa? Berkat seluruh dunia itu kita miliki. Makanya beberapa 2 minggu yang lalu kita membawakan firman bahwa berkat, bagaimana caranya kita memindahkan berkat yang ada di dunia itu bisa menjadi di surga. Itu hanya orang yang diberkati Allah yang bisa memindahkan berkat-berkat duniawi, bisa dipindahkan ke surga. Saudara, nanti kita akan terus belajar. Tolong Febri dibacakan Matius 16 ayat 26. Matius 16 Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, jadi berkat duniawi itu bukan definisi berkat yang pertama. Ya, apa gunanya kita memiliki semuanya? Kalau kita kehilangan nyawanya, kita tidak mempunyai hak untuk masuk surga. Kita tidak punya tiket untuk masuk surga. Banyak orang kaya di dunia ini, tapi belum tentu mereka kaya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Evi, minta dibantu. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Itu yang kita bawakan kemarin 2 minggu yang lalu. Ini ya, minta diulang dibaca lagi. Matius 6 ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nyengat dan karat merusakkannya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat jasmani, bagaimana caranya kita bisa memindahkan berkat itu untuk bisa pindah ke dalam surga? Ada ayatnya, saudara. Harus bagaimana, apa yang kita lakukan? Di dalam Amsal di sana dikatakan bahwa muliakan Allah dengan hartamu. Tentu kita berkat-berkat jasmani, kita penting untuk kita memuliakan Allah. Kita pergi ke gereja, kita nggak punya uang, kita nggak bisa. Itu kan berkat juga. Itu kan perlu, itu kan materi memang. Itu nggak kekal, uang itu nggak kekal, tapi kita perlu. Ya,
Materi perlu. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan di gereja? Bagaimana kita bisa bersuka cita di gereja? Ketika kita tidak punya uang sepeser pun dengan jarak jauh, kita nggak punya ongkos, kan nggak bisa. Ya? Setuju? Uang perlu. Berkat yang bisa untuk memuliakan Allah, itulah berkat yang akan disimpan di surga. Ketika saudara memberikan berkat saudara, uang saudara yang di dalamnya untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Allah, maka itulah berkat saudara yang saudara simpan di surga. Seberapa banyak berkat saudara yang untuk memuliakan Tuhan, itulah jumlah daripada berkat saudara yang saudara simpan di surga. Setuju? Kalau saudara pelit di hadapan Tuhan, saudara pelit tentang pengorbanan untuk Tuhan, saudara pelit membantu orang lain, saudara tidak punya tabungan apa-apa di surga. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Lumayan bulan-bulan ini rada pareres ya firman Tuhan. Tapi ini perlu saya sampaikan saudara. Karena banyak bahkan hamba-hamba Tuhan memberitakan tentang berkat, itu hanya sekedar berkat-berkat jasmani yang diterima. Ketika mereka kekurangan apa, dia berdoa, akhirnya dikirim, bla bla bla, dia bersaksi, aku diberkati Tuhan, saya punya janji bahwa tahun ini saya harus beli mobil. Ketika dia bisa beli mobil, dia bersaksi, aku diberkati Tuhan, mobil sudah kebeli, sudah pengen tambah rumah, dan lain sebagainya. Dia bersaksi, itu nggak salah, itu sah-sah saja. Tapi bagaimana dengan pernyataan seorang Yakub? Adalah tokoh Alkitab. Kenapa Israel menjadi umat yang paling dikasih Allah? Karena itu Yakub bergulat dengan Allah, dan Allah memberkati Yakub dengan sebuah nama. Kalau begitu namamu bukan Yakub lagi, tetapi kau adalah Israel. Baru dilepaskan. Baru gulatnya dilepaskan. Yakub merasa lega, merasa sudah diberkati. Saudara tahu, Israel itu adalah negara yang kecil, penduduknya juga nggak banyak, tetapi perang seumur-umur nggak pernah kalah. Setuju? Itu Israel. Karena apa? Itu ada janji Allah. Allah melindungi umat Israel, walaupun orangnya keras kepala, tegar tengkuk, susah diatur. Tetapi Allah sudah berjanji bahwa akan melindungi bangsa Israel, akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang berkemenangan. Itu adalah janji Allah. Tetapi bagaimana dengan ayat yang pernah saya bagikan bahwa Allah tidak pernah membatalkan firman-Nya. Allah tidak pernah menarik mundur firman-Nya. Yang sudah dikatakan pasti dibela, dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena Allah selalu membela firman-Nya. Saudara, kalau berkat itu hanya sekedar materi, buat apa Yakub sampai bergulat? Aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Siapa Yakub? Yakub orang kaya. Kalau saudara tahu baca kisah Yakub yang akan dipersembahkan untuk Esau aja berapa ribu onta, berapa ribu domba, berapa ribu lembu untuk persembahan kepada Esau. Itu adalah semua milik Yakub. Nggak kekurangan. Tetapi kenapa Yakub masih perlu diberkati Tuhan? Tetapi apa kata Allah saat itu? Namamu bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Israel yang selalu berkemenangan. Janji Tuhan, orang Kristen, orang minoritas, digencet kiri kanan atas bawah, tapi tetapnya melejit muncul orang Kristen. Tetap ada. Nggak bisa orang Kristen itu dihapus. Gereja mau di demo, mau gimana pun, tetap persekutuan mau berjalan. Lihat di Cina, sudah dilarang tidak boleh ibadah, Alkitab pun dibakar, nggak boleh orang membaca Alkitab. Tetapi di kolong-kolong di bawah tanah pun ada ibadah. Orang tetap bisa membesarkan nama Tuhan, dan tetap orang Kristen bisa berkembang di sana. Dilarang seperti apapun. Itu apa? Karena janji Allah yang tidak pernah dibatalkan. Karena Allah memberkati Yakub, Allah memberkati bangsa Israel. Israel
adalah Yakub. Yakub adalah Israel. Allah berjanji kepada Yakub akan membuat umatnya selalu berkemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berkat itu adalah sebuah berkat materi, mari kita akan baca di dalam Lukas 12 ayat yang ke 20 dan 21. Tolong Pepi bacakan Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Lalu ayat yang ke-21, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Haleluya. Itulah nasibnya orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah memuliakan Allah dengan hartanya. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Ketika maut datang di sini di dalam ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Dikatakan orang bodoh, orang yang selalu mengumpulkan harta tetapi untuk kepentingannya sendiri. Bukan untuk pelayanan, bukan untuk membantu orang, bukan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Maka firman Tuhan berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu?" Saudara, seandainya saudara punya uang segudang, punya mobil 10, saudara punya rumah banyak pisan, tetapi jiwamu diambil malam hari ini juga dan tidak masuk surga. Aminkah? Tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perlu saya sampaikan di sini, ini firman Tuhan. Walaupun saudara miskin, saudara hidup compang-camping, saudara melihat di dalam Lukas dikatakan kisah seorang pengemis yang bernama Lazarus. Dia adalah pengemis yang paling miskin di dunia. Ketika dia mati, apa kata firman Tuhan? Dia ada di pangkuan Abraham. Bukan orang kaya yang suka memakai baju jubah ungu, bukan orang kaya yang tiap hari dengan hidup dengan kemewahannya, tetapi Lazarus, seorang pengemis miskin, dia ada di pangkuan Abraham. Jangan berkecil hati ketika saudara secara jasmani, secara finansial kita tidak diberkati. Jangan berkecil hati. Mungkin kita sebagai seorang pemain drama, oleh sutradaranya memang inilah peran kita. Tetapi bersyukurlah ketika dalam kondisi kekurangan kita, keterbatasan kita, tetapi kita tetap bisa memuliakan Tuhan, kita tetap bisa memuji Tuhan, dan kita tetap bisa hidup berguna bagi orang lain. Amin. Itu adalah prinsip firman Tuhan. Itu adalah prinsip Alkitab. Apapun kondisi kita, hiduplah menjadi berkat dan hiduplah berguna bagi orang lain. Maka disitulah berkat saudara yang ada di dunia ini pindah ke surga. Ketika kita punya berkat, umpamanya contohnya saya punya mobil ke menang nganjoke nggak bayar hese, ya. Tapi untuk melayani Tuhan, untuk jemput jemaat, untuk jemput anak-anak sekolah minggu, itu berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ada orang yang punya mobil, kesenggol anak sekolah minggu, memarah karena mobilnya bagus nanti kotor. Ada saudara. Di Bandung banyak yang seperti itu. Hamba-hamba Tuhan seperti itu banyak. Ya. Berkat untuk memuliakan Tuhan. Saudara punya motor, ada saudara seiman yang perlu disamper. Ayolah kita ibadah samper pakai motor. Mungkin motor nggak bagus, mungkin kalau di boncengan tenaganya kurang bagus. Tetapi ketika itu kita persembahkan untuk Tuhan, mungkin motor dipakai boncengan kio asa tengenah, memang motornya tua umpamanya. Tetapi itu adalah memindahkan harta kita di dunia untuk pindah ke surga.
Apa yang kita punya, marilah kita kontribusikan untuk pelayanan. Kita berikan kepada Tuhan, untuk persembahan kepada Tuhan, supaya harta kita, kalau di dunia ini ngengat dan karat akan makan habis dan pencuri pun bisa. Nah, hari ditipu ku batur ratusan juta ngahenen, tapi hari korban ke gereja 10.000 ke ngutruk. Banyak saudara, pengusaha-pengusaha ditipu mangahenen, ditipu ratusan juta, tapi bet ke gereja merek sauti gue bari ngutruk. Apa arti itu semua? Ketika seperti Lukas dikatakan tadi, malam hari ini jiwamu akan kuambil. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Untuk apa berkat yang kita, bahkan kita ngumpulin berkatnya di belaan pelitnya, hayang jajan bakso ke kerot, lebar duit mah kumpulkan meh loba. Tubuh teh disiksa, hayang makan ya aduh kumpulkan we. Tubuh neangan duitnya disiksa, rek makan ge diirit-irit, tapi berkatnya loba. Kongkorongna gede, gelangna loba bisa. Tapi mun jajan teh ngirit. Ya. Tapi kalau di sini mah nggak ada. Wah, di sini mah luar biasa, semuanya enggak, ya. Enggak, ya. Kita membahas soal berkat, ya. Itu definisi berkat yang pertama, saudara. Jadi berkat itu adalah hidup kekal, bukan harta kekayaan yang tidak bisa untuk memuliakan Tuhan. Jadi nasibnya ya, kepada orang yang suka mengumpulkan berkat, kita jiwanya diambil, mati hari itu juga, dan tidak masuk surga karena berkatnya memang bukan untuk memuliakan Tuhan. Roh jiwa kita lah yang harus kaya, bukan sekedar kaya secara tubuh saja. Jadi kaya secara tubuh itu ya termasuk kita punya perhiasan, rumah, mobil, motor, kendaraan, fasilitas. Itu kita punya, itu adalah roh kita berkat secara tubuh, kita kaya secara tubuh. Tetapi roh jiwa kita lah yang harus kaya di hadapan Allah. Bagaimana kita memperkaya roh jiwa kita di hadapan Allah? Kalau kaya secara materi itu bisa, ya artinya dibuat di materi ini banyak lah, di dunia ini banyak. Kita kalau pengen kaya secara materi gampang. Ya mungkin kita bisa kerja dengan cara korupsi, kita bisa dengan jalan menipu orang, itu materi bisa dapat banyak. Seperti pernah saya saksikan beberapa bulan yang lalu, ada orang yang perlu diberesin pajak-pajaknya dengan sanggup membayar uang yang cukup banyak untuk saat-saat corona. Uang 2,5 M, bukan uang sedikit. Ya, bisa kaya mendadak, mungkin aku bisa membantu gereja ini untuk dibangun. Tetapi apa artinya? Saya harus melakukan tidak jujur. Saya harus menipu data. Saya harus tidak jujur. Saudara, akhirnya saya bilang sama istri saya nggak usah, nggak setuju. Oke, batal. Padahal situasi corona 200.000 KHC, kok lagi M kan? Gitu. Nah, itulah sebuah penderitaan sebenarnya, kita menyangkal diri di hadapan Tuhan. Kalau kita orang yang kaya secara roh dan jiwa, kita akan peka ketika menerima berkat-berkat yang halal dan yang nggak halal. Kita peka. Kita tahu bahwa ini semuanya tidak mendatangkan kebaikan bagi roh dan jiwaku, yang membuat roh dan jiwaku ini akan tertidur, membuat roh dan jiwaku ini akan mati, sehingga membuat roh dan jiwaku ini akan terkapar. Kita tahu, tidak hanya sekedar wah ini mah untung gede 4